Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya Trinoriatun dari Prodi Manajemen. Saat ini saya akan mengadakan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM. Saat ini sekarang saya bersama pelaku UMKM yaitu Mbak Melina Dearinda yang mempunyai usaha toko kelontong bernama Sumber Rezeki. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan etika bisnis. Selamat siang Mbak Melina. Selamat siang Ibu. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan etika bisnis yang mungkin diterapkan di usaha Mbak Mel, yaitu di toko kelontong Sumber Rezeki. Ini Mbak Mel. Bagaimana Mbak Melina menentukan baik buruk atau benar salah dalam mengambil keputusan bisnis pada usaha Mbak Melina? Baik, atas pertanyaannya, dalam mengambil keputusan di dalam usaha saya, yang pertama yaitu saya selalu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum. Kemudian apakah keputusan yang saya ambil ini itu merugikan pelanggan maupun karyawan, serta apakah saya dapat mempertanggungjawabkan secara moral. Karena selain mengejar keuntungan, saya juga memperhatikan kejujuran, kepercayaan pelanggan, dan keberlanjutan usaha saya. Terus kemudian bagaimana Mbak Melina menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan harga, pembagian tugas, atau pemberian upah kepada karyawan Mbak Mel di toko kelontong tersebut? Ya. Kalau untuk melihat upah yang saya berikan kepada karyawan, saya biasanya menentukan harga yang berdasarkan dari biaya produksi tersebut. Kemudian saya juga melihat biaya kualitas produk tersebut dan harga pasar yang sehingga tetap wajar bagi konsumen. Kemudian pembagian tugas yang saya lakukan yaitu sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian pemberian upah disesuaikan dengan beban kerjanya, kehadirannya, dan kontribusi karyawan tanpa membedakan suku maupun agama. Jadi untuk upah karyawan tetap dilihat dari kinerja karyawan tersebut. Iya, ya, kinerja. Untuk selanjutnya Mbak Mel, bagaimana Mbak Melina mengambil jalan tengah antara keinginan atau ambisi dengan resiko dalam mengambil keputusan bisnis di usaha Mbak Melina? Ya. Saya selalu menghitung resiko sebelum mengambil keputusan. Jika ingin mengembangkan usaha, saya melakukannya secara bertahap sesuai kemampuan, modal, dan kondisi pasar. Kemudian dengan cara tersebut, usaha tetap berkembang tanpa menanggung risiko yang terlalu besar. Jadi memang dalam usaha resiko-resiko itu pasti ada. Tapi Mbak Mel sudah mempunyai manajemen untuk mengantisipasi agar resiko-resiko tersebut tidak merugikan dalam usaha. Terus selanjutnya Mbak Melina, dampak apa yang Mbak Melina rasakan pada saat nilai dolar meningkat dan bagaimana mengantisipasinya agar usaha Mbak Mel tetap berjalan dan juga Mbak Mel tetap dapat untung? Ya, mungkin nilai dolar ini semakin naik kemudian harga bahan baku, perlengkapan yang bergantung pada impor biasanya juga ikut meningkat sehingga biaya produksi juga bertambah. Untuk mengatasinya, saya berusaha mencari pemasok lokal, melakukan efisiensi biaya, kemudian menyesuaikan harga secara bertahap agar pelanggan tetap dapat menerima perubahan tersebut. Seperti itu. Memang saat-saat ini kondisi usaha secara internasional sedang tidak baik-baik saja karena mungkin terdampak dengan perang di luar negeri, yaitu di Iran. Karena di Iran mungkin dari Indonesia sendiri banyak mengimpor bahan-bahan dari Iran. Untuk selanjutnya Mbak Melina, bagaimana cara Mbak Melina untuk mengantisipasi persaingan dengan produk impor yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih bagus? Biasanya saya
berusaha meningkatkan kualitas produk yang saya miliki di toko saya. Kemudian saya meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, mungkin lebih ramah lagi. Kemudian saya menjaga kualitas produk secara konsisten, serta menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan lokal. Oke. Terus untuk selanjutnya, bagaimana Mbak Melina memastikan tidak mengambil keuntungan berlebihan di saat terjadi lonjakan permintaan atas produk atau barang-barang yang Mbak Mel tawarkan di toko kelontong tersebut? Saya melihat kondisi pasar terlebih dahulu, di mana saya tetap menggunakan perhitungan harga yang wajar berdasarkan biaya dan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Walaupun permintaan itu meningkat, tapi saya tidak menaikkan harga secara berlebih karena ingin menjaga kepercayaan pelanggan dan hubungan jangka panjang. Seperti itu, Ibu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Mbak Melina ya. Bagaimana cara Mbak Melina dalam mengelola limbah? Limbah kalau di toko kelontong Mbak Mel berarti seperti plastik, bekas bungkus plastik itu ya. Terus kardus, mungkin seperti box kayu, seperti tempat telur itu kan box kayu lah. Itu cara Mbak Mel untuk mengolah sisa-sisa dari bungkus-bungkus dagangan itu seperti apa? Untuk melihat limbah produksi itu, saya pisahkan dulu sesuai jenisnya masing-masing. Kemudian limbah yang masih dapat digunakan atau dimanfaatkan akan didaur ulang kembali atau mungkin bisa dijual. Iya. Sedangkan limbah yang tidak dimanfaatkan bisa dibuang sesuai aturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan. Kami juga berusaha mengurangi penggunaan bahan yang menghasilkan banyak limbah. Mungkin seperti itu. Jadi seperti contohnya kardus, itu kan dikemas ulang yang rapi kemudian dijual di rosak itu ya. Jadi kita juga mendapat keuntungan. Ya, jadi dari sisa-sisa ya limbah tadi Mbak Mel juga mendapatkan keuntungan tetapi tidak merugikan di lingkungan sekitar Mbak Mel. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Mel atas waktunya, atas wawancaranya yang telah memberikan banyak informasi. Semoga nanti bermanfaat untuk saya dan untuk pelaku UMKM yang lainnya. Iya, sama-sama. Demikian tadi wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM, Mbak Melina Arinda dengan usaha toko kelontong sumber rezeki. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.